Ya, di sini saya dan teman saya satu lagi nanti di slide berikutnya akan menjelaskan kepada teman-teman secara singkat dan ringkas tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Nah, Indonesia merupakan negara yang lahir dari keberagaman suku bangsa, ras, dan agama. Oleh karenanya, dalam mempertahankan kesatuan ini, Indonesia banyak mengalami tantangan dalam perwujudan persatuan dan kesatuan. Diawali pendirian bangsa Indonesia sendiri, banyak mengalami perpecahan. Terdapat beberapa tantangan dalam upaya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, ini kita akan mulai menjelaskan persatuan dan kesatuan dari masa ke masa. Nah, pada masa revolusi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 27 Desember 1949, pada masa ini negara Indonesia berbentuk kesatuan dan menggunakan sistem presidensial. Pada masa ini juga bangsa Indonesia berusaha mempertahankan kesatuan negara yang baru terbentuk dari upaya asing yang ingin merebut kembali. Oleh sebab itu, masa ini disebut sebagai revolusi kemerdekaan atau perang kemerdekaan. Undang-Undang 1945 yang menjadi pegangan negara Indonesia saat itu belum digunakan secara maksimal, di mana baru pembentukan atau pemilihan presiden dan wakil presiden serta menteri dan gubernur yang menjadi perpanjangan tangan pemerintahan pusat. Selain itu, setidaknya terdapat 12 departemen yang berhasil dibentuk dan 8 provinsi. Selain itu, pada masa kini setidaknya terjadi 2 pemberontakan di internal Indonesia sendiri, yaitu pemberontakan PKI di Madiun dan DITII, juga pemberontakan sistem presidensial ke parlementer mendapat dampak yang besar, di mana ketidakstabilan terjadi di dalam pemerintahan yang membuat banyak pergantian kabinet akibat mosi tidak percaya. Nah, untuk yang kedua ini pada masa Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini negara Indonesia berbentuk negara federal, di mana konstitusi RIS menjadi pegangan saat itu. Indonesia pada masa itu dibagi menjadi 15 negara bagian, di mana berbentuk pemerintahan republik dipertahankan saat pemilihan Insinyur Soekarno menjadi presiden RIS atau Republik Indonesia Serikat dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Hal ini sendiri terjadi diakibatkan adanya perjanjian konferensi meja bundar, di mana demi mendapatkan pengakuan dari Belanda, Indonesia harus menjadi negara serikat. Hal ini sendiri membuat ketidakstabilan terjadi kembali di tubuh pemerintahan, di mana presiden yang memilih perdana menteri tidak seperti lazimnya di mana parlementer yang melakukan hal tersebut. Selain itu, DPR tidak memiliki mosi tidak percaya pada kabinet dan presiden memiliki kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Perdana Menteri hanya menjadi kepala pemerintahan. Pembentukan Indonesia menjadi negara federal justru menyulut api pemberontakan kembali di tubuh Indonesia sendiri. Seperti gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA di Bandung
pemberontakan Andi Aziz di Makassar, dan pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Dan yang ketiga, pada masa demokrasi liberal tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada masa ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Serikat atau UUDS 1950 yang merupakan perubahan dari konstitusi RIS yang diselenggarakan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI, di mana bentuk negara kembali pada negara kesatuan. Pada masa ini sistem pemerintahan parlementer digunakan, di mana kabinet parlementer dipimpin oleh seorang perdana menteri. Selain itu dibentuk DPRS yang merupakan gabungan dari DPR dan RIS. Dan kekuatan dan ketua anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang ditunjuk oleh Presiden. Penerapan UUDS ini ternyata tidak sama sekali membawa Indonesia pada arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tentu menyulut kembali api pemberontakan yang terjadi, seperti gerakan DITII di Sulawesi, Aceh, Kalimantan Selatan, dan pemberontakan PRRI atau Permesta. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan pada poin keempat yaitu pada masa Orde Lama yang dimana itu tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Pada masa Orde Lama ini terjadi dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 telah membawa negara Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggara negeri. Sejak saat itu, Perdana Menteri tidak lagi ada dan Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada masa ini juga demokrasi terpimpin diperkenalkan, yang awalnya ide demokrasi ini dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Hal itu lama-kelamaan berubah menjadi pimpinan oleh presiden sebagai pemimpin besar revolusi. Pada masa ini juga disinyalir banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 pada prakteknya, seperti halnya dalam pembentukan DPR, GR, dan MPRS yang anggotanya diangkat dan berhentikan langsung oleh presiden. Selain itu, MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Selain itu, pemerintahan pada saat itu memberikan keluasan pada PKI untuk mendominasi segala hal ini, membuat PKI melakukan pemberontakan dalam upayanya mengambil alih negara pada September 1965. Baik, sekarang kita lanjut ke poin 5, yaitu pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini dimulai dari tanggal 11 Maret yang dimana tahunnya 1966 sampai 21 Mei 1998. Pada masa ini Soeharto menjadi kekuatan baru pasca Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno. Dengan menerapkan sistem presidensial membuat Soeharto menjadi presiden Indonesia pada saat itu. Pada masanya pemerintahan ini bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang menggunakan pendekatan keamanan dalam mengamankan pembangunan nasional. Sehingga pada masa ini aparat dan militer memiliki kekuatan yang overpower karena mereka berada di segala lini. Selain itu, dalam perjalanan pemerintahannya terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945, di mana penyelenggaraan ekonomi tidak lagi didasarkan pada pasal 33 UUD
tahun 1945 yang akhirnya menghasilkan monopoli di bidang ekonomi. Dalam bidang politik, kekuasaan berada di tangan eksekutif, membuat kekuasaan presiden di atas segalanya. Sehingga tidak ada keseimbangan dalam trias politika di Indonesia, membuat praktik KKN terjadi. Hal ini membuat terjadinya gerakan reformasi yang berhasil dalam menumbangkan kepemimpinan Soeharto. Sebab itu juga B.J. Habibie ditunjuk menggantikan Soeharto, namun tidak dalam waktu lama setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1998. Kita lanjut ke poin terakhir, yang yaitu pada masa reformasi yang dimulai dari 21 Mei 1998 sampai sekarang ini. Masa ini disebut era reformasi yang mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan negara. Pada masa ini, bangsa Indonesia bertekad dalam upaya membentuk sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karenanya, disusun pemerintahan yang konstitusional, di mana dengan berlandas pada konstitusi membuat adanya pembatasan pemerintahan atau eksekutif, jaminan HAM dan hak-hak warga negara. Dengan itu, dalam upaya mereformasi sistem yang ada, bangsa Indonesia melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. Dalam upaya amandemen, MPR telah melakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan yang terakhir pada tahun 2002. Dalam amandemennya, perubahan difokuskan pada peran dan hubungan DPR dan Presiden. Ya mungkin itu saja yang kami jelaskan tentang persatuan dan kesatuan Republik Indonesia dari masa ke masa. Saya Ridlo M. Fadli Dan saya Gawiryawan. ya, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.